Oke, jumpa lagi dengan ngobrol tentang Sastra. sastra. Oke, teman-teman, hari ini episode yang ke-26. Terima kasih teman-teman terus tetap setia menonton dan terutama setia membaca. Sekali lagi teman-teman ingat, Indonesia itu zero reading. Ya, ingat-ingat ya, Bapak Ibu guru TK, SD, SMP, SMA, para dosen. Yuk kita tidak jemu-jemu mengajak mahasiswa, ngajak murid-murid kita untuk membaca. Ingat pesan saya, tidak hanya mengingatkan dan motivasi, tapi para pendidik di luar sana membaca. Tidak hanya teriak-teriak, tapi mari kita bersama-sama, teman-teman, memberi keteladanan, membaca buku ini diceritakan. Terus berikanlah mereka tugas untuk membaca, untuk bercerita. Minimal teman-teman nanti anak-anak didiknya menjadi percaya diri, punya vocabulary. Maka di India menurut survei itu yang jago storytelling paling hebat itu India. Oh iya. Jadi maka orang-orang India yang pegang jabatan-jabatan tertinggi di Google, kemudian di Citibank, kemudian di perusahaan-perusahaan internasional itu orang-orang India. Maka siapa tahu nanti kita dengan memotivasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu nanti ada di Google Iya. pemimpinnya yang namanya Bejo, misalnya orang Indonesia kan, atau Iya, Joko. identik dengan nama-nama tersebut ya Pak ya. Kita kan bangga, itu orang Google yang dipimpin orang Indonesia, atau Ucok kan gitu. Oke, hari ini teman-teman kita akan membahas novelnya Terelie. Nah, kalau anak sastra pasti tahu Terelie yang karyanya banyak sekali, dan nanti suatu saat saya akan membuat satu pekan karya Terelie, bedah semua, termasuk yang tetralogi Terelie itu, ya, bumi, bulan dan seterusnya. Kemudian pulang, pergi. Dan hari ini kita akan membahas tentang Ayahku bukan pembohong. Ayahku bukan pembohong. Nah, waktu saya baca judulnya, saya pernah baca sekali ini. Ini kayaknya cocok untuk anak-anak. Ya. Bisa kan? Bisa masuk ke anak-anak Masuk juga. Oke, hari ini kita akan dibantu atau dipandu oleh Mbak yang cantik ini. Nanti teman-teman akan berkenalan langsung Mbaknya ini. Kebetulan ini mahasiswa Universitas Pamulang jurusan Sastra Indonesia, Iya. semester. Semester 8. Silakan Mbak, perkenalkan nama lengkap, asal dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Ayu Fitriani Milenium, bisa dipanggil Ayu. Saya asal dari Cisauk, Tangerang Cisauk, deket sih Pak kalau dari dekat. rumah ke Universitas Pamulang. Nah, lurus, nggak belok-belok. Ya betul. Oke, SD di mana Mbak? SD-nya tuh kebetulan saya di Rumpin di Bogor. Jadi saya SD itu di SDN Ciawu, kemudian SMP-nya saya di SMPN 1 Negeri Rumpin, dan SMA-nya pun sama di Rumpin pula. Oke, jurusan apa SMA? Jurusan IPA Pak kebetulan. Mantap. Pernah bersentuhan cerpen atau puisi SD, SMP, SMA? Mungkin dulu sih sering baca aja sih Pak. Jadi kayak guru tuh suka nyuruh saya untuk maju ke depan, baca. Terus kemudian SMA tuh saya mulai nulis. Terus ketika saya mulai nulis itu kan waktu itu zamannya Wattpad ya Pak ya. Nah, waktu itu adalah editor yang tertarik dengan tulisan saya. Akhirnya kita komunikasi lah, dan ternyata perusahaannya itu dari Singapura. Jadinya saya bangga dong waktu itu ya. Terus. Alhamdulillah ya, iseng-iseng berhadiah loh. Ya, akhirnya kita bekerja sama kurang lebih 2 tahun. Hampir 2 tahun. Berarti produknya apa? Novel. Berapa kali? 2 atau 3 novel gitu yang saya ajukan, karena sistemnya kan beli ya, kalau itu dimasukin ke aplikasi gitu. Oh gitu. Terus genrenya apa? Romance? Romance, karena kita ngikutin pasar Pak. Betul, marketnya kan gitu ya. Iya, sastra populer. Sekarang nggak rajin lagi?
Sekarang saya sedang fokus skripsi. Jadi ya dengan pekerjaan ya paling nulis ya ini aja yang info kampus itu. Oke. Mbaknya ini termasuk yang marketing nulis supaya tembus. Oke, Mbak. Jadi panggilan siapa? Ayu aja. Mbak Ayu ya. Mbak Ayu coba sekarang ceritakan sinopsisnya dari cerpen Ayahku Bukan Pembohong. Iya, teman-teman, perkenalkan, saya akan menceritakan tentang sinopsis Ayahku Bukan Pembohong, karya dari Tirelia. Tentu kita tahu siapa Tirelia gitu kan, di dunia kepenulisan, udah nggak asing lagi. Nah, dalam cerita Ayahku Bukan Pembohong ini, menceritakan tentang seorang Dam. Dam ini seorang anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, Pak. Akan tetapi Dam ini tidak memiliki cukup harta. Jadi orang tuanya tuh tidak, nah betul, orang tuanya tuh tidak mengedepankan harta, tapi mengedepankan kebersamaan, kesederhanaan. Nah, tapi Dam tuh akhirnya mengalami kesulitan karena ternyata kesederhanaannya ini menjadi ajang teman-temannya untuk membuli. Nah, ya jadi di sekolahnya tuh dia dibully oleh anak yang memang memiliki ayah seorang pejabat. Lalu dia ada satu waktu Dam tuh sampai celana renangnya itu digunting, Pak. Akhirnya dia sedang lomba saat itu, kalau nggak sedang olimpiade. Dia tuh sampai harus ngalamin hal memalukan itu. Jadi mau olimpiade ada apa tesnya gitu kan. Olimpiade nasional. Renang. Nah akhirnya lambat laun tuh Dam tuh tapi tetap bahagia terus hidupnya gitu, nggak takut dibully tuh bukan apa-apa menurut dia, karena dia mendapatkan cukup kebahagiaan, rasa aman di keluarganya, sehingga menurut dia pembelian itu bukan terlalu jadi hal yang masalah. Nah, kenapa Dam itu bisa setenang itu? Karena dia memiliki sosok ayah yang selalu memberikan kasih sayang melalui cerita-cerita yang membangun Dam menjadi lebih percaya diri. Jadi Dam tuh suka banget sama klub sepak bola Eropa, dan ayahnya ini bilang kalau misalnya dia tuh kenal dengan pemain tersebut. Padahal kan jauh ya Indonesia, Eropa jauh kan, tapi Dan tuh nggak menyadari gitu, ayahku pasti bener, ayahku pasti nggak bohong gitu kan. Nah sampai dia beranjak dewasa, beranjak remaja lah, soalnya waktu itu kondisinya tuh SMP. Nah iya, masuk SMA lah. Terus? Iya mau masuk SMA, ketika dia mau masuk SMA tuh udah mulai agak aneh ya, karena dia tuh harus masuk ke Akademi Gajah. Seperti yang kita tahu Akademi Gajah tuh apa gitu, maksudnya apakah itu sekolah apa gitu, sekolah yang seperti apa. Nah tetapi Dam ini tetap mengikuti, jadi dia tuh kayak di asrama gitu Pak, nggak tinggal di rumah. Nah udah gitu sampai akhirnya Dam mengalami di mana ibunya ini mengalami sakit ternyata Pak. Nah karena dia jauh, akhirnya dia yang paling telat tahu istilahnya. Ketika dia kelas 3 SMA kalau nggak salah ya, mungkin udah 3 tahun itu lah. Karena dia di asrama toh? Iya di asrama. Akhirnya dia mengetahui kalau ibunya tuh sakit. Nah ketika dia pulang, dia ingin ibunya mendapatkan perawatan yang layak. Ayo ke rumah sakit kemana gitu kan. Nah tapi dia sadar ayahnya tuh tidak memiliki cukup uang untuk membuat ibunya kembali sehat. Nah kemudian dia ada percakapan lah dengan ayahnya. Nah ayahnya tuh mau memasuki Dam dengan cerita-cerita masa lalu lagi. Tapi kan Dam sudah dewasa ya, realistis aja. Kalau nggak uang ya udah gitu kan, kalau nggak ada ya udah gitu. Nah sampai akhirnya ada satu waktu Dam pulang di rumah sakit, ibunya dinyatakan meninggal. Dan disitulah Dam membenci ayahnya. Karena ya menurut dia ayahnya ini nggak mampu lah istilahnya ya. Cerita-cerita itu mulai nggak masuk akal menurut dia. Nah sampai akhirnya Dam mengalami banyak kesedihan. Dia bertemu dengan seorang teman yang dulunya
Jadi kan dia renang, Ya, itu ada berat pelatih. juga. Nah, ada pelatihnya tuh punya anak. Hmm. Nah, ini namanya Tani. Nah, mereka akhirnya bertemu dan menjalin kasih sampai akhirnya mereka menikah. Tani ini kan sudah tahu ya tentang Dam sejak lama. Iya. Nah, dia tuh membantu Dam untuk ini ayahmu loh gitu, kamu nggak boleh kayak gitu gitu kan. Sampai akhirnya Dam masih tetap kekeh, mereka udah punya anak pun dan tuh masih kekeh Pak, masih kayak nggak, ayahku bohong gitu. Nah, sampai akhirnya pada satu waktu ayahnya ini bertengkar hebat lah. Mereka akhirnya bertengkar hebat, ayahnya keluar dari rumah tersebut, dan ditemukan pingsan di perkotaan gitu, di taman kota kalau nggak salah. Nah, udah gitu Dam mulai merasakan apa ya, penyesalan. Akhirnya dia carilah di Google, mungkin ya di laptop gitu, bahwa oh ternyata ini akademi gajah memang nggak ada, tapi dia kan ngalamin sendiri ya Pak. Nah udah gitu dia tulislah nama ibunya. Banyak artikel tentang ibunya yang mengatakan bahwa ibunya ini seorang Artis. seorang bintang televisi menikah dengan orang biasa. Jadi ternyata ibunya tuh memang orang punya, tapi dia memilih untuk hidup sederhana. Nah, setelah dibaca Bapaknya Dam itu kan. Iya, setelah dibaca lagi ternyata ibunya ini mengalami yang namanya ketergantungan obat, kecemasan dan lain sebagainya, dan divonis bahwa ibunya nggak akan lama gitu. Tapi bertemu ayah Dam yang memang mencari tentang arti kehidupan, kloplah mereka. Justru yang katanya dokter vonis cuma 1 tahun, akhirnya memperpanjang. Iya. Jadi kayak menikah, punya anak, punya alasan mungkin ya untuk hidup terus sampai berkembang anaknya sampai dewasa. Iya. Nah, baru dari situ Dam mulai berempati dengan ayahnya. Tapi karena tua, sudah tua, jadi sudah umur akhirnya meninggal. Ketika di pemakaman tersebut datanglah seorang kapten yang katanya itu kan? Iya, yang katanya itu tuh temannya, dan ternyata benar karena ayah Dam itu dulunya seorang yang mendapatkan beasiswa. Akhirnya mereka bertemu di luar negeri tersebut dan berteman. Karena ayahnya nih pengen hidup sederhana, jadi dia meninggalkan kehidupan duniawinya. Jadi akhirnya hilang kontak lah mereka. Jadi Dam tuh baru ngerasain banget ternyata ayahnya tuh nggak bohong selama ini. Jadi ayahnya tuh benar-benar nyata, cuman mungkin mengemasnya dengan hal yang nggak langsung gitu, dikatakannya nggak langsung gitu. Jadinya dan cenderung kan orang kalau punya teman orang hebat itu sering malah sombong kan. Iya betul. Jadi ayahnya tuh nggak menunjukkan secara langsung. Dia hanya ingin anaknya percaya karena dia yakin bahwa anaknya tuh percaya sama dia. Oke, saya baca udah lama itu ya. Iya betul. Tapi setelah Mbak Ayu ingatkan, jadi oh iya. Jadi konfliknya itu ketika si Dam itu setelah di asrama dia udah nggak mau lagi diceritain hal-hal seperti itu, padahal itu kan kisah nyata gitu. Sebenarnya kisah nyata. Kejadiannya ketika misalnya dari awal pertama bahwa ibunya adalah seorang bintang televisi, dia bapaknya waktu kuliah di luar negeri punya kenalan dengan pemain sepak bola hebat itu. Waktu itu saya membacakan kayak Maradona yang nomor 10 atau kalau zaman sekarang Messi gitu. Dan pada akhirnya ketika meninggal baru itu ada mengerti kan bahwa dia melawat itu ya. Karena datang ternyata. Iya, betul. Nah, sebenarnya Dam ini kan orang hebat. Waktu SMP pernah juara renang, terus hanya memang orang tuanya luar biasa yang mengajari tentang kesederhanaan. Mendongeng, bercerita. Ini dari poin bully dulu deh. Ini kan kasus bully banyak nih. Iya. Sebenarnya teman-teman kalau membaca novel ini juga menjadi cara pandang untuk orang tua, terutama untuk parenting, bahwa bully itu tidak mungkin kita itu tidak temu di tempat kerja, di sekolah, di kampus. Tapi si orang tua Dam ini punya cara ya untuk kamu kalau dibully pasti akan ketemu temanmu yang suka bully. Iya. Tapi cara pandangnya gimana supaya kamu tuh dibully tidak sedih, tidak baperan dan seterusnya. Memang itu kan pentu trik-trik, salah satunya ya tadi
kalau anak-anak kita itu cukup mendapat kasih sayang di keluarga, diberi kepercayaan, ya bully itu lewat-lewat aja sebenarnya. Iya, itu nggak jadi Kecuali masalah. betul, kecuali bulinya sudah fisik ya, itu beda. Iya. Oke. Setelah membaca novel ini, apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah, jadi saya tuh paham bahwa orang tua tuh sebenarnya, terutama ayah, itu tuh adalah orang yang selalu menginginkan anaknya tuh mendapatkan yang terbaik. Tapi caranya memang tidak. Kadang kita tuh nggak bisa berpikir secara langsung nih hari ini A misalnya harus A. Ternyata kemudian hari ketika saya udah dewasa, oh iya ternyata ini loh yang maksud papa itu ini loh gitu. Terus sesal kemudian. Jadi kayak kita tuh nggak bisa, mungkin kita sering debat dengan orang tua, tapi ketika udah dewasa kita baru ngerti, oh ini yang dimaksud papa tuh ini gitu. Iya. Pokoknya kadang-kadang juga ada beberapa namanya anak-anak ya, belum bisa menerima, dan banyak di luar sana juga orang tua tuh kadang-kadang yang nyebelin, termasuk saya kali. Ini ya, apalagi saya calon orang tua. Oke. Ada quote-quote yang menarik ya? Kayak saya banyak pernah lihat, bisa dibaca quote-quote. Ada sih Pak, menarik. Halaman berapa? Yang di belakangnya di saya udah tulis. Oke. Halaman 233. Coba tolong dibaca nanti kita. Jadi di novel-novel teman-teman tuh pasti ada quote-quote, ada kata-kata bijak yang bisa kita menggunakan untuk pedoman hidup. Nih, jadi ada quote yang bilang bahwa si raja tidur bilang semua sakit ada obatnya kecuali tua. Oh iya. Jadi menurut saya ini relate karena kalau misalkan masih muda kita masih bisa mengusahakan untuk sembuh. Tapi ketika sudah tua, kita sudah tidak bisa. Jadi kenapa tadi ibunya ini bisa bertahan hidup lama ketika udah di umur lansia gitu. Itu penyakit berat. Iya. Tapi ada obatnya. Masih bisa lanjut kan? Kecuali tua ya. Iya. Ketika parah itu kan udah tua ya, termasuknya, jadi ya nggak ada. Terus pembelajaran yang kedua kan saya tangkap tuh tadi Mbak ngomong, rumah Mbak Ayu bilang kan si ibunya Dam ini kan artis ya, artis televisi yang terkenal. Terus ternyata dia kan ketergantungan obat karena suatu penyakit, ya kan? Saya kira ketemu bapaknya yang sama-sama satu visi lah. Yang dulunya divonis harusnya usianya tinggal 1 tahun, ternyata kan panjang sampai punya anak dan seterusnya. Itu memang lagi-lagi faktor cinta gitu. Iya kan? Itu orang yang di Bertrand Russell bahkan mengatakan begini, untuk orang bahagia itu Mbak Ayu, satu, kamu mau dikatakan bahagia, saya Mbak Ayu dikatakan bahagia atau teman-teman dikatakan, pertama harus punya semangat. Iya betul. Kadang-kadang aduh mau kuliah males, jauh mau kerja males, gajinya kecil. Jangan salah, meskipun kecil tapi semangat dulu. Setelah semangat teman-teman, yang kedua mencintai dan dicintai. Kalau Mbak belum punya pacar ya paling tidak dengan adik, dengan orang tua. Syukur-syukur nanti sudah punya pacar. Yang ketiga ini, yang kedua itu yang penting adalah bekerja. Jadi gajimu berapapun kalau bekerja itu pasti orang bahagia. Karena coba bayangkan kalau kamu nganggur, aduh aku bosen nganggur. Nganggur emang udah nganggur sendiri membosankan. Tapi kadang-kadang orang mengatakan, aduh aku kok capek, malas nganggur, apa kerja. Tapi masih mending karena besok masih bekerja. Yang ketiga itu keluarga. Keluarga betul. Kalau kita itu punya keluarga, maka penting rumah itu disebut home sweet home. Jadi kalau pulang kita ini menjara at home, karena di rumah bapak bertanya, mama bertanya, sudah makan belum, kenapa pulang terlambat, itu kan sapaan yang bentuk dalam perhatian. Yang terakhir harus punya kepentingan impersonal. Kepentingan impersonal itu gini, kalau menurut Bertrand, satu, membaca. Jadi membaca itu harusnya bikin bahagia. Teman-teman kalau kalian membaca tersiksa itu berarti salah itu. Cari mana jajan yang kalian suka. Yang kedua olahraga. Yang ketiga nonton. Kalau Bertrand Russell itu nonton opera, kalau kita ya nonton drama Korea apa-apa. Yang terakhir nongkrong. Mbak harus punya teman-teman harus punya circle. Nongkrong itu bikin bahagia. Kalau kalian nongkrong nggak punya circle nongkrong ya bahaya. Oke, terakhir. Yang kedua, halaman 276 ya. Quote yang 276 ini, nah ini menarik banget ya. Jadi sebelum
Tani dan menikah, Tani itu mengajukan syarat. Dan satu lagi, Tani yang anaknya perlakiran sama dia? Iya. Oh, yang menikah sama Dam? iya Oke, betul. terus? Katanya gini, dan satu lagi, kalau kita jadi menikah, ingat ya, kalau kita bisa aja batal menikah meski semua detail acara sudah diurus. Kalau kita jadi menikah, ayah kau adalah calon kakek anak-anak kita. Aku tidak akan memisahkan sedikit pun mereka dari kakeknya. Menurut saya ini sesuatu yang pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ketika pasangan kita memiliki masalah dengan keluarganya, Perempuan tuh harus seperti itu. iya betul. Jadi kita Jangan ikut kompor-kompor ya. Nah, betul Pak. Jadi kita tuh harus tetap membuat Itu kakekmu loh, dari anak kita lah ya kan gitu. silsilahnya Oke. tuh harus tetap dijaga. Betul. Maka cari pasangan hidup tuh yang seperti tadi ya, tutup. Kalau orang Jawa tutup ketemu tumbuh. Artinya mungkin secara eksplisit atau implisit si pengarang ini Terelia pengen mengetahui, kalau cowokmu itu memang ada hal seperti itu seperti Dam, ya kamu harus mendekatkan loh. Memang betul ada konflik dengan bapaknya, tapi ingat loh, calon cucu anak kita ini menjadi kakekmu loh, itu kakekmu kita gitu Ya, kan. Oke. masih tetap ayah kita kan nantinya. Betul. Nggak ada mantan ayah, kan? Iya. Mantan ayah, mantan mana, mantan ibu. Maka ada siapa yang ngomong ya? Kan sekarang lagi model tato kan? Tato. Nah, maksudnya banyak orang tato lah. Oh iya. Jadi tato itu nggak boleh kita itu tato pasangan, Oh pacar iya. kan bisa cerai, bisa. Yang boleh nato itu tuh nato anak, nato ibu, Oh iya. nato bapak. Karena itu kan nggak mungkin mantan bapak mantan anak. Tapi kalau istri pasangan tuh nggak boleh katanya. Iya. Karena bisa cerai, bisa kapan apa, aja. nokurnya terus dihapus. Iya, bener, susah. Untuk ini sih mungkin kedepannya punya pasangan lagi itu kan jadi permasalahan yang besar. Betul. Sekarang quote yang ketiga, halaman 292 ya. Iya, di halaman 292. Nah, jadi di sini tuh menceritakan tentang kebahagiaan. Jadi memperolehnya tidak mudah. Kau harus terbiasa dengan kehidupan bersahaja, sederhana, dan apa adanya. Kau harus bekerja keras, sungguh-sungguh, dan atas pilihan sendiri memaksakan hati kau berlatih. Jadi kita tuh nggak boleh apa ya disebutnya, kalau anak muda sekarang tuh bilangnya menyek-menyek gitu. Jadi ketika kita pengen sesuatu, kita tuh harus bekerja keras dulu aja. Masalah hasil itu kan nanti nggak ada ya Betul. katanya ya. Yang atur Tuhan lah ya. Nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, tapi Betul. ada penyesalan karena tidak pernah berusaha. Betul. Iya, seperti itu sih. Iya, jadi teman-teman yang di luar sana ya perlu juga belajar namanya filsafat minimalis. Iya. Itu dari Jepang, bagus sekali. Sekarang ini banyak orang beli sesuatu itu berdasarkan keinginan bukan kebutuhan. Kayak tadi siang saya baru cerita sama temanku, anak muda tuh guru beli HP, terus cerita terus HP-mu baru bro, iya pak, tapi saya habis beli nyesel. Kenapa ya beli piye toh? Kamu untuk gaya-gayaan, saya kira bilang, tapi enggak apa-apa bro, saya bilang, mumpung kamu belum menikah, saya menghiburkan diri kan. Karena kalau kamu menikah, kamu enggak boleh melakukan seperti itu. Iya betul. Nah, kembali lagi, banyak sekali, kembali lagi sebenarnya di keluarga. Jadi keluarganya Dam ini luar biasa. Artinya, mungkin kita itu bisa memberikan sesuatu pada anak. Tapi anak harus dididik loh, bagaimana cara memiliki benda ini, merasa memiliki, akhirnya merawat, tidak beledak-beledak, rusak beli kan begitu. Iya. Kendalanya seperti itu. Thank you banget. Nah, ngomong-ngomong gini, kemarin kenapa sih tiba-tiba tertarik ngambil kuliah jurusan sastra? Kan dari IPA. Oh iya, karena sebenarnya saya tuh nggak kuliah Pak. Saya Sempat tunda. kerja dulu. Iya, saya tunda. Kerja berapa lama? Pokoknya saya tunda hampir. Pokoknya teman-teman saya lulus kuliah S1, saya baru masuk Pak. Oh, terus? Iya, terus tiba-tiba papa tuh telepon, kamu di mana? Di rumah. Karena kan saya WFH ya. Di rumah. Mau kuliah nggak? Kuliah aja di depan gitu. Akhirnya kayak ditawarin apa ya? Kayak ditawarin jajan gitu. Kuliah aja. Akhirnya ya udah saya urus. Saya urus kuliah. Oh. Sesimpel itu sih ya. Iya. Jadi
Teman-teman, sekali lagi tidak ada kata terlambat kuliah. Iya. Kayak kemarin Mas Pra sudah menikah, punya anak. Mbak Ayu ini temennya sudah S1, dia baru kuliah. Tidak apa-apa. Daripada kalian tidak mencoba sesuatu, lebih baik bercoba. Iya. Dan faktanya happy. Iya. Skripsi judulnya? Eufemisme pada berita di mediamasadetik.com. Oke, linguistik keren. Sampai bab? Sudah ACC. Aduh, puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Juli mudah-mudahan bisa. Iya Pak, doainnya Pak. Thank you so much Ya ya, Pak Pak, Ayu. terima kasih Sukses juga ya selalu. Pak. Sukses juga untuk Bapak dan Thank you. Oke, teman-teman, terima kasih atas obrolan kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Di luar sana banyak sekali karya-karyanya Terelie. Teman-teman bisa beli di marketplace, bisa di toko buku. Jadi sekali lagi, terima kasih. Salam sastra, salam literasi. Thank you, dadah. Lanjut.